Saya Sabtono pribadi, nomor induk mahasiswa 2005 0101 0007, Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Komunikasi persuasif sangat penting dalam negosiasi karena memungkinkan pihak yang melakukan negosiasi untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku pihak lain sehingga dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Komunikasi persuasif ini digunakan untuk membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi pihak lain agar menerima gagasan atau tawaran yang diajukan. Para ahli mengenai komunikasi persuasif sangat penting dalam negosiasi. Beberapa alasan yang mendukung pandangan ini antara lain kemampuan persuasif membuat seorang akan lebih percaya diri dalam menghadapi orang lain, meningkatkan kinerja personal, dan mempengaruhi keputusan pihak lain dalam mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini karena mendengarkan secara aktif dan efektif memungkinkan seseorang untuk menangkap, memahami, dan mengingat informasi yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam komunikasi lisan dan tatap muka, mendengarkan adalah cara untuk memahami pesan bagi penerima pesan dan memahami umpan balik bagi pengirim pesan. Mendengarkan secara aktif juga dapat membuat komunikan lebih mudah dalam menyampaikan komunikasi, ide, gagasan, harapan, dan lain-lain, serta meningkatkan hubungan antar individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-bentuk lobby. Lobby ada yang disebut dengan lobby tradisional. Lobby tradisional adalah jenis lobby yang memanfaatkan orang-orang terkenal, figur publik, atau mantan pejabat untuk mendekati kelompok kepentingan agar tujuan organisasi bisnis dapat tercapai. Contohnya, mungkin saudara-saudara ingat pada tahun 2013, CEO MNC Pak Haritanu melakukan perbincangan dengan tokoh ormas Islam dalam melaksanakan Miss World 2013 di Indonesia. Jenis lobby yang kedua ada yang disebut dengan lobby akar rumput. Lobby ini adalah jenis yang melibatkan menggunakan kepentingan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti menggunakan figur termuka yang memiliki tangan langsung dengan masyarakat. Contoh dari lobby akar rumput ini, ketika kasus rokok PT Sampurna, perusahaan ini memberikan argumentasi kepada pemerintah melibatkan nasib para petani rokok dalam kasus memperketat regulasi rokok. Mereka menggunakan kepentingan masyarakat rokok untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan jenis lobby yang ketiga ada yang disebut dengan lobby political action committee. Ini jenis lobby yang melibatkan komite-komite yang dibentuk oleh perusahaan atau organisasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau legislator. Mereka seringkali memberikan sumbangan kampanye kepada para pejabat yang berwenang untuk mempengaruhi keputusan politik yang menguntungkan kepentingan mereka. Contoh lobby ini adanya di Amerika yang merupakan salah satu pengaruh politik terbesar di Amerika Serikat dan berfokus pada kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel. Strategi negosiasi adalah serangkaian langkah yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Beberapa strategi negosiasi
Antara lain, yang pertama adalah strategi win-win solution. Strategi ini bertujuan untuk mencapai kemenangan kedua belah pihak tanpa ada yang kalah. Yang kedua adalah strategi kompetitif atau kemenangan sendiri. Strategi ini menekankan pada keunggulan atas pihak lain dalam negosiasi. Sedangkan yang ketiga adalah strategi kompromi. Dalam strategi ini, pihak yang terlibat bersedia untuk mengorbankan beberapa kepentingan mereka guna mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Adapun keterampilan negosiasi yang harus dimiliki antara lain kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Ini sangat penting agar komunikasinya lebih efektif sehingga apa maksud yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak lawan. Kemampuan yang kedua, mampu menganalisa masalah dan menemukan solusinya. Persiapan yang baik dan kemampuan menganalisa masalah serta menemukan solusi sebelum mulai proses negosiasi. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Kemampuan mendengarkan dengan baik apa yang diungkapkan oleh pihak lain sebelum memberikan pendapat. Yang keempat, kemampuan persuasif. Ini mampu meyakinkan pihak lain dengan alasan yang lebih jelas dan detail. Yang terakhir adalah kemampuan pengambil keputusan. Kemampuan ini mengambil keputusan yang tepat dalam proses negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Namun, ingin mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Adapun unsur teks negosiasi terdiri dari ada partisipan, yaitu melibatkan dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ada unsur perbedaan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang menjadi objek negosiasi. Unsur yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Terdapat pengajuan dan penawaran antara kedua belah pihak sebagai bagian dari proses negosiasi. Yang keempat adalah unsurnya persetujuan dan kesepakatan. Tujuan akhir dari teks negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Beberapa contoh penerapan unsur teks negosiasi adalah penggunaan bahasa yang persuasif untuk membujuk atau menarik perhatian, penggunaan kalimat deklaratif yang berisi pernyataan, penggunaan bahasa yang sopan, serta penggunaan konjungsi sebagai kata penghubung dalam teks negosiasi. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi menjelaskan bagaimana budaya mempengaruhi cara individu berinteraksi dan mengambil keputusan dalam proses negosiasi. Ada beberapa hal atau aspek penting terkait teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Yang pertama, tentang pemahaman budaya. Negosiator perlu memahami karakteristik budaya dari pihak lawan negosiasinya karena budaya mempengaruhi cara berkomunikasi dan berperilaku. Aspek yang kedua mengenai komunikasi yang efektif. Negosiator harus memahami dan menyesuaikan cara berkomunikasi dengan pihak lain yang mencangkup mengubah pendekatan mereka dengan mengakomodasi budaya dan fleksibilitas dalam strategi negosiasi. Adapun aspek yang ketiga adalah menghargai perbedaan budaya.
negosiator harus menunjukkan respek dan menghargai budaya daerah lain atau negara lain dan memperhatikan perbedaan budaya antara pihak-pihak yang terlibat. Dan pun aspek yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan terhadap negosiasi. Budaya memiliki pengaruh terhadap negosiasi karena masing-masing budaya memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi proses negosiasi yang terjadi di antara daerah-daerah atau antar negara. Contoh dari perbedaan budaya dalam negosiasi ini meliputi perbedaan dalam karakteristik budaya, perbedaan dalam cara berkomunikasi, dan perbedaan dalam berperilaku dan norma. Untuk menjadi sukses dalam negosiasi antar budaya, negosiator perlu memahami dan memanfaatkan perbedaan budaya ini dengan baik. Pemahaman tentang adanya perbedaan budaya dalam negosiasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan menghindari kesalahpahaman. Pemahaman budaya dan penelitian sangat penting dimiliki. Seorang negosiator harus mengkaji norma budaya, nilai-nilai, adat istiadat, dan gaya komunikasi budaya pihak lain sebelum terlibat dalam proses negosiasi. Selain itu, negosiator harus menunjukkan sensitivitas budaya dan kemampuan beradaptasi serta menghargai perbedaan budaya yang berbeda antar beberapa pihak. Untuk mencapai komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan budaya, ada beberapa hal upaya yang bisa dilakukan. Antara lain, pemahaman yang mendalam terkait dengan budaya pihak yang terlibat dalam negosiasi, adanya kesadaran perbedaan, komunikasi yang jelas dan terbuka, penggunaan bahasa yang tepat, kesadaran akan komunikasi nonverbal, dan kesediaan untuk beradaptasi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan komunikasi yang efektif dapat terjaga meskipun terdapat perbedaan latar budaya antar pihak-pihak yang terlibat.